Halo semua, kembali lagi di channel Belajar WJ. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang voucheran di seri EW 1200. Nah, ada yang menarik karena saya akan mengulas sebuah fitur ya, yaitu multi SSID dan VLAN ya, collab atau kolaborasi dengan Microtik menggunakan EW 1200 ya. Kalau misalnya kita menggunakan access point RIJ atau REYE ya, access point ya, itu tidak ada masalah ya. Tapi di sini kita menggunakan seri Home Wi-Fi yang mana dia bisa multi SID tapi dia tidak bisa multi VLAN secara officialnya ya, secara resminya. Dan itu tidak ada settingannya di web dari EW 1200 ya untuk setting VLAN-nya. Oke. Tapi berhubung ini fitur rahasia, mari kita ungkap hari ini ya di video kali ini. Kalau EW 1200 ini kita gabung, kita daftarkan ya, kita kontrol dari Ruiji Cloud, maka ada fitur tersembunyi ya, sehingga dia bisa melakukan skenario multi SSID dan VLAN. Oke. Dan ini masih bagian pertama, nanti kita akan kembangkan lagi pelan-pelan ya. Ya, jadi harap lakukan praktek seperti di video ini dengan resiko dan tanggung jawab masing-masing ya. Jangan dilakukan di jaringan yang existing ya, dicoba dulu, praktek dulu. Biasanya suka ada yang kurang ya, ada yang salah, baru nanti diaplikasikan ke jaringan realnya ya, di jaringan yang sudah berjalan. Oke. Dan saya juga mau garis bawahin, fitur ini adalah fitur yang tidak resmi ya, atau yang sebutannya hidden feature ya. Terus mungkin ada pertanyaan, kenapa sih dibuat video ini? Ya, salah satu alasannya saya beberapa kali ada pertanyaan ya, dapat pertanyaan di komunitas atau dari teman juga ya. Kalau buat voucheran gimana nih Bang ya, atau gimana nih Pak kalau EW 1200 kita buat voucheran gitu ya. Kita akan coba apakah bisa nih kita lakukan untuk voucheran dengan lebih enak monitoringnya dan juga maintenance-nya. Oke. Ya, kita mulai dari topologi ini, topologi standar ya, topologi basic ya. Ada internet, ada mikrotiknya, ada EW 1200 di sini. Oke. Kemudian kita akan setting EW 1200 ini menjadi mode wired repeater. Oke. Nah, SSID-nya, Wi-Fi-nya ini default aja ngikutin IP yang ada di Mikrotik. Ya, mungkin ini bisa dibilang yang sangat basic ya, karena masih VLAN 1 gitu ya, masih VLAN default. Oke, tapi biasanya setelah diaktifkan hotspot itu ketemu problem, yaitu access point-nya atau EW 1200-nya tidak bisa online di Ruiji Cloud. Kenapa? Karena IP manajemennya itu nyangkut ya atau dicegat oleh IP hotspot Mikrotik yang baru kita buat gitu. Jadi dia harus authenticate dulu, harus lolos dulu autentikasinya baru dia bisa ngobrol dengan Ruiji Cloud-nya. Itulah sebabnya kenapa sudah di add QR-nya, sudah di-setting, sudah didaftarkan ke Ruiji Cloud, tapi terus aja offline gitu ya si perangkatnya. Karena apa? Karena nyangkut di IP hotspot-nya Mikrotik. Caranya gimana? Supaya bisa online, ya harus di bypass ya MAC address-nya. Oke. Nah, sekarang kita langsung praktek aja dengan topologi yang basic, skenario yang standar ya. Mulai dari yang paling gampang dulu ya. Oke, kita langsung buka Mikrotik-nya. Di sini sudah ada Mikrotik, Ether 1 ke arah internet, ya. Kemudian EW 1200-nya colok ke Ether 4, ya. Dan saya sudah pakai bridge ya. Di sini sudah pakai bridge, saya membridge Ether 3 dan Ether 4
Nah, ini biasanya yang pemain Mikrotik sering setting begini, kenapa? Karena portnya suka error ya, jadi pindah port itu nggak usah konfig lagi ya, karena sudah ada di bridge settingannya. Oke, IP address-nya pun ada di bridge 1 ya. Oke, langsung aja kita buat IP hotspot-nya. IP hotspot kita setting menggunakan wizard-nya. Interface-nya di bridge 1 ya, jangan lupa di bridge 1 di interface yang ke arah EW1200 ya, ke arah LAN. Kemudian networknya 110, oke, sesuai. Kemudian ini ada DHCP pool-nya 2 sampai 254, oke, non. DNS-nya pakai public belajar.wiji. Admin password-nya belajar.wiji. Oke. Sudah oke ya. Nah, sekarang kita akan setting EW1200-nya. Oke. Kita akan setting EW1200-nya. Saya buka dulu mirroring screen-nya. Oke, kita buka Wi-Fi-nya. Kita connect ke Wi-Fi default. Oke, sudah connected. Dia minta sign to network ya. Kita konfigurasi. Nah, biarkan dia cek IP address-nya ya, dapat DHCP dari gateway-nya ya, atau dari Mikrotik-nya. Oke, kita tunggu sebentar. Kita coba cek di sini IP DHCP server ya. Nah, ini sudah ada 182 ya, harusnya sudah ada ya. Oke, dapat IP 182 benar, agak sedikit lama. Terus kita setting repeater ya. Kita repeater. Nah, white repeater cek. Oke. This device assign IP 110.182 sama ya. Oke ya. Nah, sekarang nama WiFi kita ubah menjadi rumah ya, sesuai dengan topologi. Passwordnya untuk yang rumah kita kasih enkripsi aja. Nah, 1 sampai 0. Kemudian manajemen passwordnya seperti biasa PY1234 atau boleh yang lain ya. Jadi ini harus perpaduan huruf sama angka. Jadi dia high levelnya. Oke, sudah kita save. Nah, sudah finish, kita tinggal tunggu aja. Ada SSID rumah yang akan muncul ya. Kita pantau dari sini. Nah, ini sudah ada nih, rumah ya. Wah, jadi double-double ya. Sudah ada enkripsi, terus kita ada hotspot lagi ya. Ini agak aneh sih. Oke, 1 sampai 0. Kita coba dulu. Oke, tidak mau connect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Oke. Oke, kenapa tidak mau? Oke, kita coba lagi. Oh, sudah ya, sudah bisa nih. Sudah bisa connect, sign in. Nah, minta login hotspot ya, sudah bisa nih ya berarti ya. Oke, kita coba admin. Minta sign in, kita coba admin. Belajar Ruwiji. Oke. Nah, sudah login ya, sukses. Jadi ini topologi yang standar. Oke. Yang basic dasar gitu ya. Sudah bisa voucheran menggunakan EW1200. Oke. Nah, terus kita coba daftarkan nih EW1200-nya ke Ruwiji Cloud ya. Sekarang kita buka aplikasi Ruwiji Cloud-nya. 1 hour later. Nah, ini kan offline ya. Nah, statusnya offline. Karena apa? Karena terhalang oleh hotspot. Jadi kita harus bypass. Oke. Nah, sekarang kita akan coba bypass dulu di IP hotspot-nya. Nah, IP binding ya. Kita lihat yang EW1200 182 kan. Nah, ini dia nih. Ini kita copy atau make binding aja langsung ya.
Oke. Hotspot 1 regular, oke. Nah, kemudian jangan lupa kita statikin ya di DHCP servernya biar dia tidak ubah-ubah nih IP-nya nih, make static. Oke, kita akan cek lagi sampai dia online dulu ya. 1 hour later. Masih belum online, coba kita cek di sininya 182.00 OF. Oke, di sini sudah di binding. Hotspot 1 ya. Tipenya masih regular, sorry ya. Netnya bypass. Oke, salah. Oke. Nah, sudah di bypass. Oke. Harusnya sih sudah bisa. Nah, ini sudah online ya. Harusnya sudah bisa online. Ini sekarang sudah online. Oke. Sudah online. Oke. Oke, ini topologi yang standar. Nah, di sini sudah ada SSID rumah. Oke. Sekarang kita akan coba membuat multi SSID dan VLAN. Oke. Jadi kita buat VLAN baru ya. Di skenario kedua seperti ini ya, topologi voucherannya. Ada SSID baru ya. Di sini ada SSID namanya voucheran, ada di VLAN 200, IP-nya pun beda. Jadi di sini sudah multi SSID, tapi kita juga akan tambah multi VLAN. Nah, yang mana sebenarnya secara resmi EW 1200 ini tidak support ya. Supportnya hanya multi SSID tapi satu VLAN semua ya, single VLAN ya. Tapi kita akan coba melakukan fitur rahasia ya yang ada di Rewiji Cloud. Oke. Ya teman-teman, mungkin di sini juga di tengah-tengah saya ilustrasikan ada unmanaged switch network. Jadi untuk pemain RT/RW-net ya, yang mana gateway-nya atau mikrotiknya ada di rumah, kemudian akses point-nya ada di rumah tetangga atau di mana gitu ya, disebar menggunakan jaringan unmanaged switch atau hub switch. Nah, bisa juga nyeting dengan konsep seperti ini ya. Jadi ada SSID untuk rumah ya, untuk yang sendiri, ada SSID khusus untuk voucherannya. Oke, mari kita oprek lagi lewat mikrotiknya. Sekarang kita buat interface baru ya, VLAN 200 ya. VLAN 200, ID-nya jangan lupa diganti, interface-nya bridge 1 ya. Apply. Sekarang kita buat IP address-nya 92.168.200.1/24 atau /23 yang besar karena mungkin untuk banyak orang ya. 500 host atau 500 klien. Jadi IP-nya harus besar. Oke. Kemudian interface-nya di VLAN 200. Oke. Kemudian apa? DHCP server ya. DHCP server kita akan buat lewat wizard di VLAN 200, next, VLAN 200, oke. DNS servernya 200.1 aja. Oke, completed. Terakhir kita buat hotspot ya. Nah, kita buat hotspot. IP hotspot. Nah, kalau sudah begini, sudah ada VLAN khusus ya. Yang hotspot pertama itu kita bisa disable ya, kita bisa disable. Jadi IP hotspotnya hanya aktif pada VLAN yang memang khusus untuk voucheran, gitu ya. Nah, itu lebih aman, nggak usah bebas-bebas lagi nanti ya kan. Karena jaringan EW 1200-nya itu ngikut ke jaringan yang normal ya, jaringan dasarnya gitu ya. Oke, sekarang kita buat lagi hotspot setup di VLAN 200. Jadi kalau begini kita bisa buat beberapa SSID, beberapa VLAN, dan beberapa hotspot ya, atau beberapa desain login page-nya gitu ya. Oke, di VLAN 200, next, 1, oke, ini networknya udah benar ya, 2 sampai 201, oke.
non aja. Oke, DNS-nya public. Belajar Wiji juga. Oke. Usernya kita coba tambah lagi. Misalnya nama usernya belajar, passwordnya Wiji ya. Oke. Profilnya default. Oke. Servernya all ya. Oke. Nah, sekarang kita akan buka Ruiji Cloud-nya. Ya, kita akan buka Ruiji Cloud-nya. Kita cari network yang terakhir ya. Yang jam 8 sekian ya. Mana nih? Kita masuk ke, oh ini ya, 22.07.8 ya. 18.08. Oke, yang ini kita ke home router. Nah, sudah sync ya di sini. IP-nya 110 ya dengan network yang bawaannya, yang default-nya. Sekarang kita buat multi SSID dan VLAN-nya. Seperti apa? Kita masuk ke configuration wireless basic. Kita tambahkan di sini namanya voucheran. VLAN ID-nya 200. Kita bisa prioritaskan ke 5G-nya, 5 GB-nya kita bisa disable. Oke, forward bridge tanpa enkripsi. Oke. Kita save. Nah, kita tunggu sebentar. Kita akan cek dari aplikasi, dari handphone ya. Nah, apakah sudah ada SSID baru dengan nama voucher. Nah, ini sudah ada nih. Oke. Coba kita masuk ke sini. Voucheran. Nah, sign in to network. Voila ya. Sudah bisa voucheran di SSID voucheran ya, SSID voucheran, oke. Dengan VLAN ID 200. Kita cek dapat IP-nya berapa nih, bener nggak? Ya. 200 nggak nih dapat IP-nya nih ya. Atau 201 ya. Oke. 192.168.201.252. Bener ya? Sudah di VLAN 200 nih masuknya, oke. Sekarang kita masukkan passwordnya, usernya belajar, passwordnya Ruiji, atau kita buat salah dulu. Nah, kita buat salah dulu passwordnya, nggak mau ya. Kita akan masukkan Ruiji. Nah, sudah bisa, oke. Jadi ini sudah bisa, selamat, sukses ya, sudah bisa voucheran menggunakan EW 1200 series. Terus kalau di Ruiji Cloud Apps-nya ya, ini kan sudah ada di network ini ya. Network ini sudah jalan Wi-Fi management. Nah, dia ini adanya di sini nih, di Wi-Fi yang pertama ya. Ada rumah, ada voucheran. Kalau yang standar, yang resmi, itu kita tidak bisa nambahin lagi di baris pertama ini ya. Hanya bisa menghidupkan guest Wi-Fi, IoT Wi-Fi. Kayak gitu ya. Kayak gini contohnya. Dan tidak bisa main VLAN di sini kan. Nah, keren ya. Jadi ini ada hidden feature ya. Ini juga nggak bisa nih setting VLAN dari sini. Nggak ada pilihannya ya. Ataupun di eWeb-nya pun kita nggak bisa setting VLAN-nya. Nah, di sini AP rumah 1, home router, wired repeater mode, kliennya cuma 1. Oke, coba kita eWeb. Jadi dimanapun, kapanpun ya, ketika EW-nya sudah, EW 1200-nya sudah connect ke cloud, itu kita bisa monitoring, ya bisa login ke perangkatnya ya, tanpa harus VPN lagi, tanpa harus tunnel lagi ya, nah, atau DNS dan seterusnya. Oke, nah di sini kita lihat more Wi-Fi mana ya, setting Wi-Fi. Nah kayak gini nih jadinya, ini aneh ya kan. Nah ini tidak bisa disetting VLAN-nya, nggak ada ya settingan VLAN-nya, hanya ada di Ruiji Cloud ini. Oke. Jadi itu yang bisa saya share hari ini ya. Kita sudah sukses membuat voucheran menggunakan EW 1200 tentunya dengan MikroTik ya sebagai hotspot gateway-nya. Terima kasih sudah menonton. Kembali lagi nanti di channel Belajar Wiji. Bye-bye.